Yai, ini tetangga saya, dia rajin sholat ke masjid, tapi kelakuannya jauh dari contoh akhlakul karimah. Mulutnya marah-marah, pelit, gampang tersinggung. Padahal rajin ibadah Yai. Itu tetangga sebelahnya nggak pernah sholat, tapi baik, ramah, sopan, dermawan. Menurut Yai gimana nih? Mana yang jelek? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Adik-adik, bahagia tuh di mana? Di pikiran, di tubuh, di hati. Di hati. Ada orang yang miskin tapi hatinya bahagia. Ada orang yang kaya raya tapi belum tentu bahagia. Benar? Pertanyaannya, di hati yang seperti apa orang bisa bahagia? Ini penting nih deh. Adik-adik pasti nanti nyari kebahagiaan. Ada di sini pun belum tentu bahagia. Padahal tempat enak, udara sejuk, lapang, kawan-kawan di sini baik-baik. Insya Allah diajari kebenaran, waktu ibadah diingatkan, belum tentu bahagia. Bahagia itu mau tahu tidak di mana? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau orang ingin berubah harus diawali dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang paling banyak dipenuhi ingat kepada Allah. Apa cirinya orang yang hatinya banyak zikir? Dua cirinya. Satu, patuh. Dua, pasrah. Ulangi. Itu penampakannya. Nah, jadi kalau ingin tahu di mana letaknya bahagia, diyakin ke Allah. Apa ciri orang yang yakin? Senantiasa berzikir. Apa ciri orang yang senantiasa berzikir? Senang mematuhi. Jadi bahagia itu ada pada perintah Allah. Jadi sebetulnya kalau Allah kita nyuruh sholat, itu pada sholat ada bahagia. Kalau Allah nyuruh kita baca Quran, di sana ada bahagia. Kalau Allah menyuruh kita nolong orang, di sana ada bahagia. Jadi kalau adik-adik nanti ingin merasakan bahagia, patuhi saja apa yang Allah sukai. Allah lah yang paling tahu bagaimana kita bahagia, dan Allah yang bisa memberikan bahagia, dan bahagia itu diberikan pada kepatuhan pada perintah Allah. Allah melarang kita ngomong jelek. Allah menyuruh kita falyakul khairan aw liyasmut. Nah, pada di sanalah ada bahagia. Jadi orang yang ngomong jelek terus tidak ada bahagia. La taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah, bagimu surga. Artinya tidak ada bahagia bagi orang yang pemarah. Bahagia itu justru bagi orang yang bisa mengendalikan marah. Nih, surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'da dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hei orang-orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, namanya su'udzon. Jangan berprasangka buruk. Coba kalau kita sudah berburuk sangka, hati jadi tenang atau jadi gelisah? Gelisah. Kenapa? Karena kita melanggar perintah Allah. Jadi kalau ingin bahagia, husnudzon saja. Pernah ada yang nanya ke seorang ulama, Yai, ini tetangga saya,
dia rajin sholat ke masjid, tapi kelakuannya jauh dari contoh akhlakul karimah. Mulutnya marah-marah, pelit, gampang tersinggung. Padahal rajin ibadah yai. Itu tetangga sebelahnya nggak pernah sholat, tapi baik, ramah, sopan, dermawan. Menurut yai gimana nih? Mana yang jelek? Menurut saya insya Allah dua-duanya jadi baik. Loh, bagaimana? Ya, yang sholat kelakuannya belum bagus. Allah Maha melihat. Mudah-mudahan berkah dari rajin ke masjid oleh Allah diubah akhlaknya jadi baik, karena Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan. Lah itu yang nggak mau sholat gimana? Kalau dia baik hatinya, suka dermawan, semoga Allah memberikan hidayah sehingga nanti dia bisa jadi ahli sholat dan juga jadi baik. Ya, kita doakan saja. Kalau gitu yang jelek siapa? Yang jelek kamu yang ngomongin terus orang. Yang jelek itu adalah orang yang sibuk berprasangka buruk kepada orang lain dan senang melihat keburukan orang lain karena dengki. Nah, hadirin sekalian, enak dengernya? Enak dengernya? Coba bandingkan. Itu yang sholat hancur dia, ngaco tuh orang. Yang ke masjid nggak sholat, malu-maluin. Itu gimana yang nggak sholat tapi baik gak diterima? Gimana? Memang dua-duanya punya kesalahan, tapi kita husnuzon ke Allah, Allah menolong mereka jadi lebih baik. Betul? Bukan kita yang memvonis, kita juga ingin orang tuh jadi baik. Enak hadirin. Lihat preman, sampah masyarakat, amit-amit jebang bayi, hidung pakai kolotok. Jadi selesai masalahnya? Tidak. Duh, mudah-mudahan ini ibunya melahirkan pasti ingin punya anak yang soleh. Dia juga makanya ditato pakai segala sesuatu itu karena ingin kelihatan mulia, tapi belum tahu ilmunya. Duh, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Berapa banyak yang wajahnya bertato, badannya bertato, dan juga sholatnya bisa lebih khusyuk. Dek, Aa pernah melihat sebuah tayangan nih adik-adik. Ini sepertinya tidak sengaja, padahal pasti diatur Allah. Ini di Sulawesi, sedang dakwah di sana, sedang istirahat, TV nyala, ternyata memperlihatkan tentang, ini acara dari luar negeri, bandar narkotik yang ditangkap di Thailand, di Muang Thai. Ditangkap karena penjahat besar, maka orangnya orang Australia, bule, ditangkap, dihukum. Nah, ternyata selama di penjara juga dia melakukan kegiatan bisnis narkoba lagi, disuap. Akhirnya penjara itu jadi kayak istana mungil dia, segala ada itu ditayangkan. Nah, karena ada reformasi, maka semuanya disuap jadi cukup, ditangkap lagi, maka dipindahkan ke penjara yang paling horor, terpencil, kemudian juga dikenal dengan penjahat-penjahatnya di sana dan kejam-kejam. Akhirnya dia putus asa karena lihat di penjara, lihat sendiri pembunuhan. Akhirnya dia memutuskan, saya nggak ada harapan kayak gini nih, saya mau mati saja. Karena hukumannya lama, akhirnya dia memutuskan mogok makan, tidak mau makan. Seminggu, 2 minggu, 10 hari sudah lemas, 20 hari sudah tidak bisa apa-apa, udah berbaring saja gini, tidak mau dipaksa, tidak mau makan. Dia memilih mati karena memang dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk kabur dan lolos, dan merasa tersiksa di sana. Aat tidak menyangka di tayangan itu, karena ini tayangan dari luar ya, ada menunjukkan, ini kisah nyata, itu ada seorang pakai kopiah putih di tayangan ini. Ternyata orang ini
disebutnya Habib ini adalah orang yang menyengajakan dakwah ke penjara yang dikenal dengan para penjahat. Dengan sabar, sambil nganterin makanan, sambil menasehati, tidak boleh, kamu tidak berhak menyakiti seperti ini, ya. Dijelaskan Allah itu maha baik, maha penyayang. Karena suara yang lembut, tatapan yang sayang, Masya Allah, berhenti dia mogok makannya, dan sesudah itu masuk Islam, dan sekarang sudah keluar dari penjara jadi orang baik. Ini Aat takjub sekali melihat TV ini, karena sudah diatur oleh Allah tayangan ini ada dan kelihatan. Saya ceramah enak, sana sini naik kendaraan, paling susahnya juga naik sepeda. Yang diceramahinnya juga enak, begini wajah-wajah yang insya Allah punya dosa sih, cuman masih kecil-kecil lah, masih dikit dan nurut. Lah beliau datang sendiri ke penjara. Penjaranya juga bukan penjara yang gimana, penjara yang dipenuhi dengan penjahat-penjahat besar. Dan beliau sabar. Dan Masya Allah, dengan kesabarannya, keikhlasannya, itu penjahat terbesar itu bisa bersyahadat dan direkam jadi ke seluruh dunia mengetahuinya. Lihat nih deh, orang yang berakhlak baik, orang yang patuh ke Allah, bisa menyalurkan kepatuhan kepada Allah. Dan ternyata menurut orang penjahat ini, saya belum pernah merasakan kebahagiaan kecuali dengan sesudah menjadi seorang muslim.